hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi hari ini di dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudaraku, hari ini adalah di mana kita merayakan hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara, ketika Rasul Paulus pergi ke kota Korintus yang besar dan terpelajar di Yunani, dia berkata, "Aku bertekad untuk tidak mengetahui apapun di antara kamu kecuali Tuhan Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan." Dalam 1 Korintus pasalnya kedua ayat 2 mengatakan demikian. Ketika Paulus menjelaskan apa pesannya, dia berkata, "Kami memberitakan Kristus yang disalibkan." Kembali ayat 23 mengatakan demikian. Bagi orang-orang Korintus, saudara, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan. Tetapi Paulus berkata, kebodohan Tuhan lebih bijak daripada manusia. Dan kelemahan Tuhan lebih kuat daripada manusia. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 25. Di pusat intelektual yang besar itu, salib Kristus adalah batu sandungan bagi anak-anak Israel. Dan juga bagi orang bukan Yahudi, itu adalah kebodohan belaka. Injil Kristus dan Dia yang disalibkan masih merupakan kebodohan bagi jutaan orang yang binasa di seluruh dunia saat ini. Sangat disayangkan sekali, saudara. Betapa sedikit orang yang menyadari bahwa jawaban atas semua masalah dunia dapat ditemukan di kayu salib. Saudara, memang benar bahwa salib setiap kali kita membahasnya, itu tidak akan pernah habis-habisnya. Kita terinspirasi oleh salib Yesus Kristus. Salib itu sendiri adalah cara penghukuman atau model eksekusi yang dibuat oleh tentara Romawi terhadap orang-orang yang melanggar hukum. Secara khusus yang melanggar itu capital punishment, ya, mereka melanggar hukum yang sifatnya subversif, itu disalibkan. Tapi yang khusus di sini adalah salib Yesus Kristus ini yang kemudian menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita orang percaya. Itu merupakan titik fokus, titik vokal dari iman kita. Dan situlah iman kita bertumbuh. Bahkan dikatakan bagi kita yang percaya, salib itu adalah kuasa Allah, kekuatan Allah yang dahsyat. Nah saudara, apa sih sebenarnya yang terjadi di salib Yesus Kristus ini? Yang Paulus katakan, aku tidak mau tahu yang lain. Aku cuma ingin memberitakan yaitu Yesus atau salib dan Dia yang disalibkan. Dia tidak mau yang lain. Konsentrasinya fokus pada pemberitaan salib. Karena apa? Di salib, saudara, terjadi beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah di salib terjadi pernyataan kasih Allah yang sangat luar biasa kepada manusia. Yaitu Allah sendiri dalam anaknya Yesus Kristus menyerahkan nyawanya sebagai korban tebusan yang menyelamatkan kita semuanya. Di salib kasihnya dinyatakan. Itu yang pertama. Saudara, yang berikutnya adalah disalib, rencana penebusan Allah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti Tuhan Yesus katakan, Dia katakan kepada Bapa ini, "It is finished," sudah selesai. Perkataan Yesus ini sangat menginspirasi sekali kehidupan saya secara pribadi, saudara. Karena arti kata sudah selesai itu, berarti rencana penebusan Bapa bagi dunia ini, bagi manusia, seluruh manusia di muka bumi ini sudah selesai, saudara. Dan juga kepada manusia, Bapa mau katakan bahwa selesai semua dosa kita yang telah ditanggung oleh Kristus.
Dan kita punya keberanian percaya untuk mendekati Allah. Karena salib Kristus, karena darah Yesus, saudara, membuat kita sudah selesai. Selesai semua dosa, semua kutuk, semua maut. Dan Tuhan mau bilang kepada kita, saudaraku, kita bisa mengangkat kepala kita dan menerima keselamatan yang luar biasa yang Yesus sudah berikan buat saudara dan saya. Saudara, yang ketiga, disalib. Musuh kita yang paling besar, iblis itu dikalahkan. Amin. Dia dikalahkan secara total, secara mutlak, dan irreversible. Maksudnya tidak bisa dibalik lagi, tidak bisa digantikan lagi. Selesai, dia dikalahkan. Alkitab berkata, dia dilucuti dan dijadikan tontonan atas segala kemenangan yang Yesus sudah kerjakan. Dia telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan, disalib, dia dikalahkan. Dan yang kemudian yang keempat, ini penting sekali adalah bahwa disalib adalah tempat kemenangan kita. Amin. Tempat kekuatan kita. Haleluya. Kita menang atas dunia dan keinginannya di salib itu. Kita menang atas daging di salib Yesus Kristus. Dan ini adalah sebuah berita yang luar biasa buat kita. Kematian Kristus dapat kita rayakan dengan sebuah pengertian bahwa salib Kristus mengerjakan keempat hal tadi yang sudah disampaikan pada kita sekalian. Hiduplah dalam kemenangan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Have a blessed day. Amin.